Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak Alfarizi, sehat semua ya? Udah hampir 2 minggu belajar di rumah, kerja sama yang bagus sama mama, ayah di rumah. Nah, kali ini Bu Guru akan bahas latihan soal subtema 1 halaman 32 sampai dengan halaman 34. Ya. Nomor 1. Tokoh yang berperan penting pada teks fiksi dinamakan tokoh A. Awal, B. Utama, C. Tambahan, D. Protagonis. Tokoh yang berperan penting. Nah, di garis bawah yang berperan penting itu apa? Apakah ada awal? Nggak ada. Utama. Nah, yang jawaban benar adalah yang B. Utama. Karena kenapa utama? Biasanya sering disebut-sebut atau berulang terus tokohnya itu seperti apa. Nah, kalau tambahan, dia sedikit munculnya. Bisa ada di awal, di tengah, di akhir. Tapi kalau tokoh utama itu hampir di setiap seluruh cerita itu ada. Nah, kalau protagonis adalah tokoh yang berperan baik. Nomor 2. Tokoh utama pada cerita Asal Mula Bunga Kemuning. Jawabannya adalah B. Kuning. Kenapa kuning? Karena hampir di setiap paragrafnya, nih ya, kalau kalian buka lagi teksnya, di paragraf ketiga itu sudah dijelaskan, oh Putri Kuning ini karakternya seperti ini, dijelaskan. Nah, dari situ mulai muncul terus Putri Kuning. Berarti tokoh utamanya yang dimaksud adalah Putri Kuning. Nomor 3. Tokoh bernama Putri Kuning dalam cerita Asal Mula Bunga Kemuning memiliki sifat rajin dan penyayang. Nah, sifat rajin dan penyayang itu sifat yang baik apa buruk? Baik kan? Nah, sifat baik itu berarti maksudnya protagonis atau antagonis? Ya, betul jawabannya protagonis. Selanjutnya, nomor 4 dan nomor 5. Sebelum kalian menjawab, dibaca dulu soalnya, lalu boleh dibaca teks paragrafnya, teks bacaannya gitu ya. Nah, 4. Tuliskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut. Jelas sekali tokoh antagonisnya yaitu adalah Angsa. Kenapa Bu Angsa? Karena dia yang meledek si Gagak. Kemudian tokoh yang protagonis adalah tokoh kupu-kupu. Kenapa tokoh kupu-kupu? Karena dia yang menyemangati agar si Gagak tidak bersedih. Nomor 5, pesan moral. Apa sih pesan moral? Masih ingat? Pesan moral adalah amanat atau hikmah atau pelajaran yang bisa kita dapatkan dari teks tersebut. Ini sudah ada loh di teksnya. Tersirat apa tersurat kalau sudah ada di teks. Nah, di sini ada, di setiap kekurangan akan ada kelebihan walau kecil sekalipun. Itu sudah ada ya. Ayo ingat-ingat, tersirat apa tersurat. Selanjutnya ke IPA ya. Gaya. Nah, gaya sering banget keluar. Gaya apa? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Kemudian nomor 2, aktivitas berikut yang menunjukkan gaya berupa dorongan. Aktivitas itu sama artinya dengan kegiatan. Kegiatan apa sih yang termasuk dorongan? Jawabannya adalah menekan tuts pianika. Dengan kalian menekan itu sama saja dengan maksudnya mendorong. Nomor 3, aktivitas yang menunjukkan gaya. Kegiatan yang menunjukkan gaya apa? Ada pilihannya, ada 4. Jawabannya adalah B, mengangkat ember berisi air dan mengerek bendera. Jelas ya, itu adalah tarikan. Kalau dorong seperti itu, menarik, lebih kegiatannya tarikan seperti itu ke bawah. Nah, sekarang nomor 4. Jika kita mendorong meja dengan gaya yang besar, maka perubahan yang terjadi pada meja tersebut adalah bergerak atau terjadi
terdorong ya, dorongan. 5. Mengapa mendorong meja lebih mudah dilakukan oleh 2 orang dibandingkan sendirian? Jelas, dengan mendorong dengan 2 orang, tenaga yang dikeluarkan lebih banyak atau lebih sedikit? Nomor sekarang SBDP, seni, budaya, dan prakarya. Cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan dinamakan tempo. Lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari daerah. Nah, kalau kalian teliti di partitur, yaitu ada tulisan berasal dari daerah ya Kalimantan Selatan. Dengan temponya apa? Temponya moderato. Nomor 3 juga jawabannya sama ya, itu Ampar-Ampar Pisang. Kemudian nomor 4, tuliskan nada yang menunjukkan melodi mendatar, melodi tinggi, dan melodi rendah. Ibu ingatkan kembali, kalau nada yang menunjukkan nada datar itu cukup tulisannya angka 1, 2, 3, 4, 5. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi kalau nadanya tinggi berarti ada titik di atas angka tersebut. Dan kalau misalkan menunjukkan nada rendah, ada titik di bawah angka tersebut, not angka tersebut. Ya, semoga ingat ya. Kemudian sekarang IPS. Gampang sekali. 1, yang ada di perkotaan tentunya adalah pekerja kantoran. Kemudian nomor 2, jenis-jenis pekerjaan yang hanya bisa dilakukan di luar daerah perkotaan adalah nomor 1 dan nomor 2. Jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah pantai, yang suka ke pantai pasti semua suka ya. Ada nelayan, pedagang, seperti itu. 4. Tuliskan 3 jenis pekerjaan di daerah dataran tinggi yang merupakan bentuk kegiatan produksi. Sekalian ibu bahas juga ya nomor 5. Tuliskan 2 contoh pekerjaan di daerah perkotaan dalam bentuk kegiatan distribusi. Masih ingat, kegiatan ekonomi itu ada 3 macam. Pertama, menghasilkan suatu barang disebut produksi. Kemudian, mengantarkan barang yang sudah jadi untuk dipakai atau untuk dibeli atau untuk digunakan, itu namanya kegiatan distribusi. Sedangkan ketika kita membeli barang-barang tersebut, itu berarti adalah kegiatan ekonomi. Yang melakukan produksi disebut produsen, yang melakukan distribusi disebut distributor, yang melakukan kegiatan pembeli, bukan ekonomi, konsumsi. Ya, ketika kamu jajan itu namanya konsumsi. Itu adalah konsumen. Ya, jadi coba dengan ibu memberikan clue seperti itu, pasti jelaskan. Nah, nomor 1 jelas, sikap untuk sifat kita kepada karakter yang berbeda-beda itu harus apa? Iya, B, menghormati. Kedua, nomor 2, jika antar sesama teman saling rukun satu sama lain, akibatnya persahabatan menjadi lebih erat. 3, Dedi memiliki kakak yang gemar olahraga bulu tangkis. Kalau bulu tangkis, alat yang dipakai apa? D, kok. 4, tuliskan bentuk-bentuk keragaman yang menjadi karakteristik di keluargamu. Kalau karakteristik itu bisa lebih ke sifat, watak ayah kamu bagaimana sih? Watak ibu kamu, kakak kamu, adik kamu. Nah, kalau untuk nomor 5 sendiri, ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik itu berarti lebih ke badan, tubuh, wajah. Apakah rambutnya lurus? Apakah pipinya cabi? Atau tirus, seperti itu ya. Semoga penjelasan ibu bisa membuat kalian lebih paham. Kalaupun ada yang kurang dimengerti, silahkan tanya ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kita segera berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.